Dewa Perang Yesikai. Bab 306. Tuan, apakah kita akan kembali ke pangkalan sekarang? Prajurit di kursi penumpang depan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada petugas. Benar sekali, ayo kita kembali ke pangkalan. Petugas itu mengangguk, dan menatap kotak di tangannya, lalu tak dapat menahan diri untuk menggenggamnya lebih erat. Konvoi bergerak tertib, dan sesuai rute, setelah meninggalkan dermaga, mereka akan kembali ke pangkalan. Labu. Tiba-tiba terdengar suara benturan logam di luar dan konvoi itu tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi di depan? Mengapa kamu menghentikan mobilnya? Petugas itu menepuk bahu pengemudi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Misi ini merupakan misi yang sangat rahasia dan ditugaskan langsung oleh atasannya, maka ia menyikapinya dengan sangat serius dan tidak berani mengabaikannya sedikitpun. Tuan, sepertinya ada rintangan yang menghalangi jalan di depan, kata pengemudi itu. Kendaraan pengangkut jeep yang ditumpangi komandan berada di tengah konvoi pengawalan, dan saat itu hujan turun deras. Wiper telah diputar ke posisi maksimal, tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jarak pandang sangat rendah dalam cuaca seperti ini, sehingga pengemudi tidak dapat melihat situasi di depan. Mobil 0. 1. Mobil 0. 2. Dua orang turun untuk memeriksa situasi. Yang lain tetap waspada. Petugas itu mengeluarkan walkie-talkie dari sakunya dan memberi perintah kepada konvoi pengawal. Dua orang turun dari dua mobil di samping sekaligus, mengangkat senapan mereka dan berjalan ke depan konvoi. Tuan, ini pipa baja yang panjang, sangat besar. Prajurit itu memandang rintangan di depannya. Itu adalah pipa baja berongga berbentuk silinder, setebal pohon besar. Dorong pipa baja itu dan kembali ke tim. Perintah petugas datang dari ujung lain walkie-talkie. Ya. Kedua prajurit itu menyimpan senapan mereka dan mendorong pipa baja itu dengan kedua tangan, mencoba menggulingkannya. Ledakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Peluru menghancurkan kaca depan mobil pertama dan mengenai pengemudi tepat di tengah alisnya. Pengemudi yang kehilangan nyawanya itu jatuh terduduk dan membentur kemudi mobil sambil membunyikan klakson. Kedua prajurit yang mendorong pipa baja itu langsung bereaksi. Tanpa sadar mereka mengambil senapan mereka dan berbalik untuk membidik ke arah mobil. Tuan, kita diserang. Sebelum seorang prajurit bisa menyelesaikan kata-katanya, pipa baja di belakangnya tiba-tiba meledak. Seorang wanita terampil memegang dua senjata api dan menembak langsung ke punggung kedua prajurit tersebut. Suara tembakan terdengar jelas, bahkan di tengah hujan, semua orang dapat mendengarnya. Petugas itu tiba-tiba menjadi gugup dan berkata melalui walkie-talkie, semua orang turun dari kendaraan. Tim 1 dan 2 akan menghancurkan musuh, dan tim 3 akan menjaga dan melindungi kendaraan pengangkut. Begitu dia selesai berbicara, prajurit yang terlatih itu keluar dari mobil. Begitu dia membuka pintu, sebutir peluru terbang dan mengenai helm seorang prajurit, dan darah berceceran di mana-mana. Musuh ada di depan, bunuh dia dengan cepat. Perwira itu duduk di dalam mobil, terus-menerus memberi komando kepada pasukan, dan wanita di depannya lincah seperti kucing liar. Dua gagang di tangannya seperti sabit dewa kematian. Setiap kali lidah api menyembur keluar, nyawa seorang prajurit akan terenggut. Ada banyak perbekalan yang disimpan di dermaga, dan lingkungannya kompleks serta rintangan ada di mana-mana, yang juga menjadi perlindungan yang sempurna. Lingkungan yang gelap dan keterampilan yang samar-samar membuat para prajurit kesulitan untuk membidik. Sesekali beberapa peluru beterbangan dalam jarak beberapa ratus meter, memanggil para prajurit satu persatu. Semuanya berlindung dan lindungi konvoi transportasi. Melihat bahwa mereka tidak dapat menghabisi musuh, perwira itu segera mengeluarkan perintah dan berteriak ke pagar, "Markas besar, ini konvoi transportasi, yang telah diserang oleh orang tak dikenal. Meminta bantuan segera." Pada saat ini, banyak kendaraan udara tak berawak terbang di atas kedua sisi konvoi. Ketika mereka terbang di atas kerumunan, pesawat berhenti selama beberapa detik. Dentuman, dentum, dentum. Tiba-tiba, beberapa pesawat melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan. Ratusan peluru berjatuhan seperti hujan badai dari langit dan seperti badai logam. Beberapa prajurit di darat langsung tertembak hingga hancur. Menghadapi hujan peluru yang tiba-tiba, bahkan prajurit yang terlatih pun mulai panik. Metode ini mirip dengan serangan sebelumnya terhadap konvoi Wuyu, tetapi kekuatan pengawal itu jauh lebih rendah daripada prajurit profesional. Drone mulai menembaki kendaraan militer. Bahkan kendaraan anti peluru tidak dapat menahan gelombang logam ini. Tidak lama kemudian, sebuah kendaraan militer diledakkan. Dengan suara ledakan yang keras,
kekuatan tumbukan besar yang dihasilkan oleh ledakan itu menjatuhkan beberapa prajurit ke tanah. Drone-drone itu terbang ke sana kemari seperti lalat, yang sangat mengganggu dan tidak mudah untuk dibidik. Sebaliknya, bidikan drone dicapai dengan mengunci sistem pada orang, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tembakan mengenai sasaran. Tuan, kami telah kehilangan lebih dari separuh pasukan kami. Seorang tentara menepuk-nepuk jendela mobil. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah peluru dari jarak jauh mengenai bagian belakang kepalanya. Darah berceceran di kaca jendela mobil. Semuanya hati-hati, ada penembak jitu. Petugas itu berteriak keras. Melihat serangan lawan tidak melemah sedikit pun, dia menatap kotak di tangannya, ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya. Semua orang masuk ke mobil dan keluar dengan paksa. Teriak petugas itu. Ya, semua orang bergegas masuk ke kendaraannya masing-masing. Petugas itu menepuk bahu pengemudi dan berkata dengan tergesa-gesa, cepat kendarai kendaraan dan segera keluar dari dermaga. Oke. Oke. Pengemudi segera menyalakan mobil dan menginjak pedal gas. Mobil-mobil yang tersisa mengikuti dari dekat. Tuan Lianmo, apa yang harus kita lakukan jika mereka melarikan diri? Kata wanita itu dengan dingin. Wajah cantiknya tampak seperti setan. Dia adalah Huan Hu. Kita harus mendapatkan barang-barang itu kembali dengan cara apapun. Suara serak dan dalam terdengar dari ujung lain headset. Ya. Semua kendaraan melaju dengan kecepatan penuh, bergegas menuju pintu keluar dermaga, sementara drone mengikuti di belakang dan menembaki terus-menerus. Ledakan. Tiba-tiba beberapa barel bensin di depan konvoi itu meledak dan berterbangan langsung ke angkasa, bagaikan seekor naga api yang membubung ke angkasa. Ledakan itu menjatuhkan barang-barang di samping ke tanah, menghalangi jalan konvoi. Tuan, ada kemacetan di depan. Apa yang harus kami lakukan? Kata pengemudi itu dengan panik. Belok kiri dan ambil jalan lain. Konvoi terus bergerak maju. Akibat kepanikan dan ketidaktahuan terhadap jalanan di dalam dermaga, para pengemudi melajukan kendaraannya kemanapun mereka melihat jalan, tanpa peduli apakah arahnya benar atau tidak, karena berhenti berarti mati. Drone itu terbang sangat cepat dan berhasil menyusul konvoi dalam beberapa detik, lalu menembaki kendaraan itu di ujungnya. Ledakan. Tampaknya tangki bahan bakarnya terkena. Tak lama kemudian, mobil di ujung itu meledak dan berbelok ke samping. Jalanan yang rumit di dermaga itu penuh dengan tikungan, yang sangat menghambat kecepatan konvoi dan memungkinkan pesawat tak berawak itu berhasil. Semua mobil terbalik. Beberapa meledak secara langsung dan menewaskan orang. Ada yang tidak meledak, tapi bannya pecah. Begitu orang-orang keluar dari mobil, mereka langsung dihujani dengan tembakan bertubi-tubi. Bab 307. Beberapa menit kemudian, hanya satu mobil yang tersisa, yaitu truk pengangkut jeep. Petugas itu duduk di belakang dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menunjukkan kegugupan dan sedikit ketakutan, dan memegang kotak itu erat-erat di tangannya. Ada 5 orang di dalam mobil itu. Kecuali sang pengemudi, yang lainnya mengeluarkan senapan mereka dan mencondongkan tubuh keluar jendela untuk menembaki drone di langit. Karena guncangan yang berlebihan dan kemampuan manuver drone yang tinggi, banyak peluru yang ditembakkan dengan sia-sia. Peluru yang kadang-kadang mengenai sasaran, namun diblokir oleh cangkang paduan titanium drone dan tidak berbahaya sama sekali. Drone itu beralih ke peluru penembus baja dan mulai menembaki atap jeep. Tak lama kemudian, atapnya dipenuhi lubang-lubang peluru yang tebal. 2 orang yang berada di samping petugas tersebut tewas terkena peluru penembus baja yang menembusnya, dan peluru nyasar juga mengenai lengannya, menyebabkan darah mengalir. Ledakan. Terdengar suara tembakan di kejauhan, dan peluru kaliber 7,62 memecahkan kaca di sebelah kiri seperti meteor dan menembus pelipis pengemudi. Berdengung. Pengemudi mencondongkan tubuh ke depan pada roda kemudi, membunyikan klakson, dan tetap menginjak pedal gas. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan memutar kemudi. Ledakan. Mobil itu tiba-tiba berbelok ke kiri dan menabrak muatan di samping dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil terbalik dan berguling 2 kali di tanah sebelum berhenti setelah menabrak kontainer. Batuk-batuk. Petugas itu terbangun karena guncangan hebat dan membuka matanya yang tadinya kabur. Akibat gegar otak parah, ia menjadi tuli sementara. Meski begitu, dia memeriksa kotak di tangannya dan menemukannya masih utuh. Lalu, dia perlahan-lahan memanjat keluar. Pada saat ini, seluruh mobil telah terbalik sepenuhnya, dengan keempat roda menghadap ke langit. Selain luka di lengan, bagian tubuh lain petugas juga terluka akibat tabrakan tadi, dan beberapa tulang rusuknya patah. Dia keluar dari mobil dengan susah payah,
terengah-engah, dan beristirahat di kontainer di sampingnya, memegang kotak itu di tangannya, seluruh tubuhnya lemah. Darah bercampur air hujan mengalir ke tanah. Dia perlahan mengeluarkan walkie-talkie dari sakunya. Sebuah lubang yang kejam telah menghancurkan harapannya. Walkie-talkie itu rusak. Dentuman, dentum, dentum. Suara hujan bercampur suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah. Petugas itu mengangkat kepalanya dan melihat wajah wanita yang dingin dan cantik di depannya, dengan sebilah pisau tajam di tangannya yang masih menyala. "Tolong," kata petugas itu lemah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bilah pisau tajam itu menusuk lehernya. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi yang luar biasa. "Huff." Wanita itu mendengus dingin dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu dari tangan petugas itu. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan peluru menembus kotak itu, menimbulkan percikan api. Phantom Fox terkejut, tangannya mengendur, dan kotak itu terjatuh ke tanah lagi. Di kejauhan, seorang pria memegang teleskop dan mengamati pemandangan ini dari jauh. Pria itu adalah Lian Mo. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berteriak melalui interkom, "Tengke, seorang penembak jitu telah muncul, cepatlah hadapi dia. Huan Hu, ambil kotak itu dan cepatlah mundur. Salamander akan menemui kita di luar." "Ya, ya, ya." Lian Mo mengenakan sepasang sarung tangan kulit ular hitam, membawa senapan mesin ringan, pedang di pinggangnya, dan senapan di punggungnya. Dia perlahan meninggalkan tempat itu dan berjalan maju. Phantom Fox tanpa sadar mengambil kotak itu, memasukkannya ke dalam ranselnya, dan berlari ke arah timur, di mana Salamander bertanggung jawab untuk mengambilnya. Dentuman, dentum, dentum. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di samping telinga Huan Hu. Sebuah peluru melesat melewati rambutnya dan mengenai sebuah kontainer di dekatnya. Tidak jauh dari situ, sekelompok pria bersenjata lengkap dengan cepat mengepung Huan Hu. Di ban lengan mereka ada dua simbol petir. Pasukan khusus SAT, segera menyerah. Seorang anggota tim berteriak keras. Begitu Phantom Fox bergerak, rentetan peluru mengenai kakinya. Tak lama kemudian, dia dikepung. "Angkat tanganmu." Pada saat ini, seorang anggota tim perempuan keluar. Itu adalah Cheng Luoqi, pemimpin regu SAT. Dia memegang senapan mesin ringan MP5 di tangannya. Yang lainnya juga ditujukan ke Phantom Fox, dengan titik-titik merah pekat ditujukan ke kepala, jantung, dan bagian vital lainnya. Phantom Fox memandang orang-orang di sekitarnya dan perlahan mengangkat tangannya. Dua anggota tim perlahan berjalan maju. Salah seorang di antara mereka melepas ransel di belakang Phantom Fox, dan yang lain mengarahkan tembakan ke arah Phantom Fox, siap melepaskan tembakan segera setelah dia bergerak. Setelah mengambil ransel, anggota tim mengeluarkan sepasang borgol dan memborgol Huan Hu di belakang punggungnya. Namun, saat borgol hendak dipasang, tatapan mata Huan Hu menjadi tajam dan lengannya tiba-tiba mengerahkan tenaga. Lengannya yang indah dan ramping bagaikan penjepit besi yang besar, dengan mudah memutar lengan anggota tim dan menghalanginya dari depan. Dentuman, dentum, dentum. Orang lainnya menembak tanpa sadar, tetapi semua peluru mengenai anggota tim. Phantom Fox memanfaatkan kesempatan ini, menendangnya hingga pingsan, dan mengambil ranselnya. Semuanya, tembak. Cheng Luoqi melihat Huan Hu menaklukkan dua anggota tim sekaligus dan memberi perintah secara langsung. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan di tempat Phantom Fox berada. Asap putih keluar dan untuk sesaat dia tidak terlihat. "Tembak saja, jangan biarkan dia kabur." Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Cheng Luoqi, tetapi karakternya yang tenang memungkinkan dia untuk membuat pilihan pada saat pertama. Ketika asap perlahan menghilang, Huan Hu masih berdiri di sana utuh, dan ada seorang pria di sampingnya. "Sedih, lama tak berjumpa." Lelaki itu memandang sekelilingnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum penuh arti. Lian Mo, nama ini tiba-tiba muncul di benak Cheng Luoqi. 5 tahun yang lalu, dia baru saja bergabung dengan SAT belum lama ini, tetapi dia juga mengetahui serangkaian catatan organisasi roh makam di Gangcheng. Seluruh Departemen Keamanan Gangcheng mencantumkan mereka sebagai penjahat yang paling dicari. SAT telah berkali-kali berperang dengan mereka, namun lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Bahkan dalam operasi laboratorium biologi 5 tahun lalu, mereka memiliki keuntungan waktu dan tempat, tetapi mereka tetap lolos. Karena kejadian ini, SAT terus-menerus dipermalukan dan mendapat ejekan dari kalangan atas dan rakyat. Hubungan antara keduanya sama seperti hubungan antara Zhuge Liang dan Zhou Yu. Jika Anda punya Yu, mengapa punya Liang? Kini,
Para mantan rivalnya berada tepat di depannya. Setelah 5 tahun pelacakan keras, Cheng Luoqi akhirnya melihat mereka lagi. Tembak saja, jangan biarkan mereka lari. Cheng Luoqi berteriak dan menarik pelatuk MP5 terlebih dahulu. Haha, selamat tinggal. Lian Mo membuka telapak tangannya, dan dua benda kecil seperti bola jatuh ke tanah dan langsung meledak, mengeluarkan semburan asap putih dengan bau yang menyengat. Gas air mata, Cheng Luoqi tanpa sadar mundur selangkah. Ketika semua orang sadar, keduanya sudah meninggalkan tempat kejadian perkara dengan kotak itu dan menghilang di tengah malam yang hujan. Bab 308. Kota Hong Kong, ruang pertemuan tingkat tinggi Departemen Keamanan. Di luar pintu, beberapa pria berjas hitam berdiri tegak di kedua sisi. Masing-masing dari mereka mengenakan headset, dan sepasang kacamata hitam besar membuat mereka tampak lebih misterius. Satu persatu orang berdatangan. Ada yang mengenakan jas, ada yang mengenakan seragam polisi, dan ada pula yang mengenakan seragam militer. Seorang lelaki setengah baya berjalan perlahan ke salah satu ujung meja panjang, duduk tegak, tampak sedikit kuyu, seolah-olah dia sedang tidak bersemangat. Dia melihat kedua sisi. Di sebelah kiri, tampak deretan pria berseragam militer, dan di sebelah kanan, tampak deretan pria bersetelan jas. Batuk-batuk. Pria parubaya itu terbatuk 2 kali. Di ruang konferensi yang sunyi, hal itu terdengar jelas, dan semua orang memusatkan perhatian padanya. Rekan-rekan, saya yakin Anda semua tahu tujuan pertemuan ini. Pria parubaya itu berkata dengan tenang dan menekan remote control. Sebuah slide muncul di belakangnya dengan simbol yang sangat aneh di atasnya, 5 hantu mengelilingi sebuah kerangka. Organisasi Roh Makam telah muncul lagi. Perkataan pria parubaya itu membuat semua orang yang hadir terkesiap. Terlebih lagi, tadi malam, mereka melakukan aksinya di dermaga, membunuh tim pengawal, dan berhasil membajak bahan percobaan. Kepala Eksekutif, saya sarankan agar seluruh tenaga kerja di Hong Kong segera dimobilisasi untuk merebut organisasi Roh Makam. Seorang pria di sebelah kiri berkata sambil menyerahkan sebuah dokumen. Tangkap. Apa yang kau miliki untuk menangkap mereka, Direktur Gao? Tanpa jaring yang kuat, kau tidak akan bisa menangkap ikan besar yang licik ini. Seorang pria di sebelah kanan berkata dengan dingin, nadanya penuh sarkasme. Eksperimen ekstrim itu awalnya dibuat untuk menghadapi organisasi Roh Makam, tetapi sekarang bahkan bahan-bahan eksperimennya telah diambil. Pria lain di sebelah kanan berkata, cukup. Pertemuan ini bukan untuk kalian saling menyalahkan dan bertengkar. Direktur Chen, Anda adalah Direktur Departemen Keamanan. Anda paling paham dalam berurusan dengan organisasi Roh Makam. Katakan apa yang dapat Anda lakukan. Pria parubaya itu berteriak, lalu menoleh dan menatap seorang pria di sebelah kiri. Di Gangcheng, keamanan publik merupakan tanggung jawab kantor polisi Gangcheng, dan Departemen Keamanan Gangcheng adalah organisasi bawahannya. Dengan kata lain, Direktur Chen adalah bawahan Direktur Gao. Akan tetapi, jika menyangkut cara menghadapi organisasi Roh Makam, direktur yang berada di garis depan inilah ahlinya. Nama lengkap sutradara Chen adalah Chen Hangyu. Meskipun Departemen Keamanan hanya bawahan kantor polisi, dalam hal status, Chen Hangyu setara dengan Guan Kai, wakil direktur kantor polisi. Tetapi pada saat ini, veteran berpengalaman ini terdiam, memikirkan sesuatu dengan tenang. Kepala Eksekutif, saya sarankan kita tingkatkan kekuatan SAT. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan paling kuat di Hong Kong. Guan Kai berbicara pada waktu yang tepat. Di satu sisi, ia memberi saran-saran, dan di sisi lain, ia juga meredakan suasana canggung. Wakil Direktur Guan, apakah Anda tidak tahu bahwa orang-orang itu berhasil menerobos pengepungan SAT tadi malam? Seorang pria di sebelah kanan membalas dengan sedikit rasa jijik di matanya. Pria parubaya di tengah juga pusing memikirkan hal ini. Eksperimen ekstrim itu adalah eksperimen paling rahasia di kalangan eselon atas kota Hong Kong. Hanya beberapa orang yang hadir di seluruh kota yang mengetahui hal itu. Seperti namanya, percobaan ini bertujuan untuk menerobos batas-batas potensi tubuh manusia dan membuatnya lebih kuat dalam segala aspek, dalam istilah awam. Itulah praktisi. Perihal pembudidaya, semua yang hadir di sini kurang lebih mengetahuinya. Belum lagi masa lalu yang jauh, mereka yang berada di organisasi Roh Makam adalah para kultivator. Jika percobaan ini berhasil, SAT akan mampu menyaingi organisasi Roh Makam, atau bahkan melampaui mereka. Dan kotak yang dikirimkan tadi malam berisi bahan-bahan untuk eksperimen ekstrim itu, yang juga merupakan hal paling krusial. Namun kini, bahan-bahan yang sulit diperoleh itu malah dirampok oleh musuh.
Bukankah ini akan semakin memperkuat kekuatan organisasi roh makam? Memikirkan hal ini, lelaki parubaya itu tidak dapat menahan keinginannya untuk menangis. Saya sarankan kita meminta bantuan dari Markas Besar Biro Keamanan Nasional. Setelah waktu yang lama, Chen Hangyu tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Dalam hal struktur organisasi, kota Hong Kong termasuk dalam daratan, dan Biro Keamanan Nasional adalah senjata terpenting di seluruh Tiongkok. Oleh karena itu, Departemen Keamanan selalu mengikuti arahan Biro Keamanan Nasional. Terlebih lagi, hubungan antara keduanya telah baik dalam beberapa tahun terakhir, dan telah ada banyak contoh operasi kerjasama. Waktu hampir habis. Karena rencana ekstrim tidak dapat dilaksanakan untuk saat ini, kita harus meminta dukungan dari Biro Keamanan Nasional Pusat. Jika tidak, saat ini saja tidak akan mampu menandingi organisasi roh makam. Chen Hangyu menganalisis dengan tenang. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dengan ekspresi setuju di wajahnya. Ini urusan kota Hong Kong. Saya rasa kita tidak perlu repot-repot mengurusi pemerintah pusat. Seorang pria di sebelah kanan berkata, sambil tampak agak malu. Direktur Ni, maafkan saya karena terus terang, tetapi jika kita keluar dari gedung ini dan menarik perlindungan khusus kita, organisasi roh makam dapat dengan mudah membunuh siapapun dari kita yang ada di luar. Kata-kata ringan Chen Hangyu membuat Direktur Ni terdiam. Oleh karena itu, selama kita menyingkirkan mereka sesegera mungkin, keselamatan semua talenta di kota Hong Kong akan terjamin. Kata Chen Hangyu. Daripada hidup bermartabat dan menderita dalam kematian, lebih baik bersikap pragmatis. Menyingkirkannya adalah hal yang paling praktis. Baiklah, saya setuju dengan rencana Direktur Chen. Jika ada di antara kalian yang punya rencana yang lebih baik, silakan usulkan. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Ketika dia mengatakan, lebih baik, dia menekankan nadanya. Para penonton terdiam. Baiklah, sudah diputuskan. Saya akan menghubungi Biro Keamanan Nasional sekarang. Setelah lelaki parubaya itu mengatakan ini, ia mengambil telepon rumah di atas meja dan menekan sebuah nomor. 2 atau 3 detik kemudian, panggilan tersambung. Halo, Lao Jin, ini aku. Di kota Hong Kong, di ruang bawah tanah. 3 pria dan seorang wanita berdiri di samping meja, menatap batu seukuran tas sekolah di atas meja. Batu biasa memancarkan cahaya redup dalam kegelapan, dan juga membawa energi misterius. Ah, nyaman sekali. Salah satu pria itu berkata, pria ini adalah Salamander, dengan ekspresi senang di wajahnya. Setiap kali aku menarik napas, aku merasakan aliran energi yang tiada henti mengalir ke dalam tubuhku. Ini benar-benar hebat. Tindakan ini sepadan. Lian Mo mengulurkan tangannya dan menyentuh batu dingin di depannya. Aliran energi mengalir dari lengannya ke dantian dan meridiannya. Wajah Lian Mo sedikit memerah, seolah-olah dia baru saja masuk sauna. Setengah jam kemudian, cahaya batu itu makin redup, hingga akhirnya kehilangan cahayanya seluruhnya dan berubah menjadi batu berwarna abu-abu. Lian Mo mengambil batu itu dan menekannya dengan ringan. Batu itu, yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan, menjadi rapuh seperti balok bubuk setelah memancarkan energi, dan langsung berubah menjadi bubuk. Rubah hantu di samping bernapas pelan. Ketika batu itu pecah, dia membuka matanya dan tampak memancarkan cahaya putih redup. Lian Mo berjalan mendekat, menepuk bahunya dengan lembut, mendekatkan kepalanya ke telinganya, dan berbicara dengan lembut. Sekarang kau boleh pergi. Selesaikan tugas itu dan segera kembali. Bab 309. Yanjing, Biro Keamanan Nasional. Apa, Direktur Jin, mari kita pergi ke Hongcheng. Pagi-pagi sekali, begitu Tianjing dan yang lainnya tiba di markas besar Biro Keamanan Nasional, mereka dipanggil ke kantor direktur untuk minum teh. Ya, ada apa? Apakah kamu ragu? Jin Li meletakkan koran di tangannya, bersandar, menatap keempat orang di depannya, dan berkata dengan ringan. Tetapi kami tidak menerima pemberitahuan apapun sebelumnya. Dan kami tidak siap. Shen Wu berkata dengan canggung. Persiapan apa saja yang perlu Anda lakukan? Kali ini Anda akan menyelesaikan misi, bukan bepergian. Periksa perlengkapan Anda. Mobil menuju bandara sudah menunggu di luar. Jin Li menyesap teh hijau dan mengambil koran lagi. Misi? Tianjing bertanya. Ya, sebagai tanggapan atas kebutuhan pemerintah daerah Gancheng, kami memerlukan bantuan tim pasukan khusus Biro Keamanan Nasional. Waktu sangat mendesak. Semua tugas ada di dalam tas arsip ini. Anda dapat melihatnya dalam perjalanan ke sana. Jin Li mengambil kantong kertas coklat di atas meja dan menyerahkannya kepada Tianjing. Ingat,
Kali ini bukan di Yanjing, jangan membuatku malu. Jangan khawatir, Direktur Jin. Jing Xie berkata sambil tersenyum. Dia adalah orang yang pekerja keras dan selalu menyelesaikan perintah yang diberikan kepadanya dengan tekun tanpa berpikir dua kali. Kalau begitu, Ketua, setelah menyelesaikan misi ini, bisakah kita beristirahat di Gangcheng? Feng Huang berkata sambil tersenyum. Gangcheng adalah kota wisata yang terkenal, menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Biro Keamanan Nasional sibuk dengan pekerjaan, dan mereka jarang memiliki hari libur. Tentu saja, mereka berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berlibur atau semacamnya. Tidak, kembalilah segera. Jin Li menolak dengan tegas, bahkan tanpa mengalihkan pandangannya dari koran. Oh, baiklah. Phoenix sedikit kecewa. Mereka berempat meninggalkan kantor dan masuk ke mobil yang langsung menuju bandara. Setelah keempat orang itu pergi, Jin Li menghela nafas dan perlahan meletakkan koran di tangannya. Judul beritanya, Organisasi Roh Makam muncul kembali di kota Hong Kong. Kelompok anak muda ini kali ini menghadapi lawan yang tangguh. Di helikopter yang terbang ke kota Hong Kong. Tianjing, lihat misi ini. Mereka berempat memandang pengarahan misi dalam kantong kertas coklat dengan ekspresi serius. Setelah waktu yang lama, Shen Wu bertanya ragu-ragu. Tidak heran bantuan kita dibutuhkan di sana. Kita tidak bisa mengalahkan iblis-iblis itu hanya dengan mengandalkan Sat. Tianjing meletakkan pengarahannya, tersenyum tipis, dan mengusap pelipisnya. Saya mendengar bahwa Tuan Ye dan timnya juga ada di Gangcheng. Feng Huang tiba-tiba berkata, dan tiga orang lainnya langsung bersemangat. Apa katamu? Kata Tianjing. Tuan Ye juga ada di Gangcheng. Feng Huang mengulangi. Apakah ini suatu kebetulan? Tianjing menunjukkan ekspresi bingung, agak tidak yakin. Mungkinkah kemunculan kembali organisasi roh makam ada hubungannya dengan dia? Kemudian dia berpikir lagi, seandainya dia mendapat bantuannya, misinya akan jauh lebih mudah. 2 jam kemudian, helikopter perlahan mendarat di bandara militer di kota pelabuhan. Apa yang tidak diduga oleh keempat orang itu adalah bahwa upacara penyambutannya agak terlalu megah. Ketika pintu pesawat dibuka, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Ada yang mengenakan seragam militer, ada yang mengenakan jas, dan ada pula yang bersenjata lengkap. Kepala Qin, mengapa Anda? Tianjing berkata dengan heran. Pria parubaya di depannya bernama Qin Feng, kepala eksekutif kota Hong Kong. Melihat ke samping, yang hadir semuanya adalah pejabat tinggi kota Hong Kong, termasuk direktur, dan kepala biro. Tuan Tianjing, saya tidak menyangka Anda akan datang secepat ini. Qin Feng dengan gembira menarik tangan Tianjing, lalu menunjuk ke arah pasangan yang berdiri di samping mereka. Mari, biar ku perkenalkan mereka padamu. Ini Kapten Sat, Jian Jiang, dan ini pemimpin regu, Cheng Luoqi. Ada banyak pejabat senior di sekitar Qin Feng, tetapi dia memperkenalkan dua komandan Sat terlebih dahulu. Siapapun yang memiliki mata yang jeli, dapat melihat niatnya. Sekarang bukan saatnya bersikap sopan, dia berharap untuk menunjukkan ketulusannya. Halo. Tianjing menghampiri Jian Jiang dan mengulurkan tangannya. Dia adalah pria kekar dengan wajah persegi dan alis seperti pedang. Ia tampak gagah dan tegak bagaikan seorang jenderal besar, sesuai dengan jati dirinya. Halo. Jian Jiang juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengannya dengan sopan. Baiklah, mari kita bahas semuanya di ruang konferensi. Qin Feng tersenyum dan membawa mereka pergi. Ketika orang-orang di belakangnya melihat kepala eksekutif pergi, mereka pun pergi karena malu. Kota pelabuhan, rumah sakit. Nightmare sedang berbaring di tempat tidur mengenakan gaun rumah sakit sambil membolak-balik koran. Secara kebetulan, surat kabar ini sama dengan milik Jin Li. Judul beritanya, Organisasi Roh Makam muncul kembali di kota Hong Kong. Nightmare secara alami membuka halaman pertama dan melihat beberapa berita hiburan. Beberapa hari terakhir ini sangat membosankan, tetapi juga sangat nyaman. Tampaknya dia sudah lama tidak merasa senyaman ini, sejak Nightmare dapat mengingatnya. Dia menjalani kehidupan sebagai kakek yang sudah pensiun, minum teh, berjalan-jalan, membaca koran setiap hari, tetapi dia akan keluar dari rumah sakit besok. Pada saat ini, seorang perawat perlahan masuk dan mendekati tempat tidurnya. Halo, suntikan, kata perawat itu dengan ringan. Mimpi buruk menatap koran dan mengulurkan tangan kirinya secara alami. Perawat mengeluarkan sebotol alkohol, torniket karet, dan jarum suntik dari kotak. Dia diam-diam mengangkat handuk di dalam kotak itu dengan tangannya, dan ada pedang di bawahnya.
Sudut mulutnya di bawah topeng sedikit terangkat. Ada apa? Apa kau tidak sabar untuk membunuhku sekarang? Mimpi buruk tiba-tiba berkata dengan dingin dan menatap ke arah perawat. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi aneh melintas di wajah perawat itu. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menekan Nightmare di tempat tidur dengan tangan kirinya. Tanpa diduga, Nightmare tidak melawan. Perawat itu dengan mudah menahannya, dengan pedang di tangan kanannya tergantung di atas kepalanya. Bagaimana kamu tahu itu aku? Wanita itu tidak mengambil tindakan secara langsung, melainkan merobek tudungnya, memperlihatkan wajah cantik dan dingin, dan bertanya pada Nightmare dengan dingin. Phantom Fox, aku sudah sangat mengenalmu. Kau tidak perlu menyembunyikan apapun. Ekspresi Nightmare sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali mengabaikan bilah pisau tajam berkilau itu. Tentu saja, jika aku tidak memakai topeng itu, aku akan dibunuh oleh orang-orangmu di istana dunia bawah. Bagaimana aku bisa masuk dengan mudah? Ya, orang yang datang adalah Huan Hu. Saat ini, wajahnya tidak lagi menunjukkan kelembutan seperti biasanya ketika menghadapi mimpi buruk, tetapi wajah dingin, seolah-olah orang di depannya adalah pembunuh ayahnya. Kau tahu aku tidak akan melakukan apapun padamu. Mimpi buruk tersenyum tipis dan terdiam. Bangsal menjadi sunyi. Sebenarnya, aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi hari itu dari Elena. Terima kasih untuk terakhir kalinya. Mimpi buruk tiba-tiba mengatakan ini. Setelah mendengar ini, wajah Phantom Fox tiba-tiba berubah. Tangan yang memegang pedang bergetar sedikit, dan matanya menjadi sedikit basah. Mengapa? Mengapa kau lakukan ini padaku? Sang rubah hantu meraung ke arah mimpi buruk, hampir histeris, tetapi bilah pisau tajam di tangannya tidak jatuh. Bab 310. Kupikir, kau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Karena kau sudah mengetahuinya, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Phantom Fox meraung keras, mulutnya hampir menyentuh wajah Nightmare. Pintu bangsal ditutup, dan ini adalah ruangan kedap suara. Sekalipun dia berteriak lebih keras, tak seorang pun di luar akan mendengarnya. Huan Hu, sejak hari aku meninggalkan organisasi roh makam, kau dan aku telah menjadi dua garis yang sejajar. Aku telah berusaha keras untuk membujukmu, tetapi kau bersikeras untuk terus maju. Jika kau terus seperti ini, kau akan benar-benar berubah menjadi iblis. Jejak tekad terpancar di mata Meng Yao, dan dia berkata ringan, kembali. Haha, lihat ke belakang, lihat ke belakang. Ini sungguh lucu. Phantom Fox tertawa, tawa yang gila, mengulurkan tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan meletakkannya di depan Nightmare. Tahukah kau bahwa malam sebelumnya, beberapa tentara tewas di tanganku? Tanganku masih berbau darah mereka. Apakah kau pikir mereka akan membiarkanku pergi? Jadi, kamu memilih untuk jatuh. Mimpi buruk bertanya balik. Phantom Fox, kamu dikenal memiliki 1000 wajah. Jadi, apakah wajahmu saat ini nyata, atau wajah di hadapanku hanyalah penyamaranmu yang lain? Mimpi buruk tampak bertanya tetapi tidak benar-benar bertanya. Ketika berbicara, itu lebih seperti mendesah. Tatapan mereka bertemu, dan tatapannya penuh kasih sayang. Realitas dan ilusi hanyalah masalah satu pemikiran. Orang-orang lebih suka mendefinisikan pemandangan yang ingin mereka lihat sebagai nyata, meskipun itu palsu. Rubah adalah hewan yang licik. Ia memiliki banyak identitas untuk membingungkan para pemburu. Kamu bukanlah orang yang berdarah dingin. Kamu berpura-pura kejam dan tidak berperasaan di depan semua orang, tetapi bisakah kamu melepaskan penyamaranmu dan menjadi dirimu yang sebenarnya di hadapanku? Mimpi buruk diucapkannya dengan lembut, tetapi setiap kata bagaikan pahat, meninggalkan bekas yang dalam di hati Phantom Fox. Setiap kata-katanya menyayat hati. Dalam benak mimpi buruk itu, muncullah seorang pembunuh wanita yang haus darah, memegang pisau tajam dan membunuh orang di mana-mana. Lalu seorang gadis tersenyum muncul, berlari riang di atas rumput, menikmatinya sepenuhnya. Pedang di tangan Huan Hu terus bergetar, matanya merah, dan hidungnya terasa sedikit masam. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu, wajahnya penuh kesakitan, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menatap Nightmare dengan galak. Itu hanya buang-buang kata. Aku akan membunuhmu hari ini. Huan Hu berteriak dengan marah, menggenggam erat bilah pisau tajam itu di tangannya dan menusukkannya dengan ganas ke bawah. Kenapa? Kamu tidak melawan. Bilah tajam itu menusuk dada kiri Nightmare, hanya menyisakan gagangnya di luar. Suara Phantom Fox sedikit bergetar. Beberapa saat yang lalu, Nightmare bisa saja menaklukkannya, tetapi sampai bilah tajam itu menembus dadanya, kedua tangan Nightmare tidak bergerak.
Jika aku mati, apakah kamu akan berhenti membunuh orang? Wajah Nightmare berangsur-angsur memucat, dan suaranya tampak sedikit bergetar, tetapi hati Phantom Fox semakin bergetar. Mimpi buruk mengulurkan tangannya dan menggenggam gagang pisau erat-erat, mencoba mencabutnya dengan kuat. Phantom Fox segera bereaksi dan memegang erat tangan Nightmare dengan kedua tangannya untuk mencegahnya menariknya keluar. Ada jantung di dada kiri. Jika pisau dicabut, darah akan muncrat keluar karena tekanan darahnya yang sangat besar. Pada saat itu, Nightmare pasti akan mati. Ledakan. Pada saat ini, pintu bangsal ditendang hingga terbuka. Moji bergegas masuk dan melihat dua orang di tempat tidur. Dia mengira Huan Hu akan membunuh Meng Ye. Biarkan dia pergi. Sang putri iblis menghunus pedang lembut dari pinggangnya, mengerahkan tenaga dalamnya, dan menusukkannya dengan ganas ke arah rubah hantu. Phantom Fox tertegun sejenak, dan takut Nightmare akan mencabut pisaunya, jadi dia hanya bisa memukul Nightmare hingga pingsan dengan pisau dan memotong lengannya. Akibatnya, dia menghindar sedikit perlahan, lalu pedang lembut itu menggores lengannya, meninggalkan bekas pisau. Dengan sekejap, Phantom Fox memecahkan kaca jendela dan melompat keluar dari lantai 2. Dengan beberapa langkah cepat, dia segera menghilang dari pandangan. Moji ingin mengejarnya, tetapi khawatir akan cedera Nightmare, jadi dia harus menyerah. Saat melihat sebilah pisau tajam tertancap tepat di dada kiri Nightmare, Moji tiba-tiba panik, karena itu adalah jantungnya, maka ia pun segera mengalirkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Nightmare untuk melindungi meridian jantungnya. Semenit kemudian, Nightmare didorong ke ruang operasi oleh dokter. 2 jam kemudian, lampu di ruang operasi dimatikan. Begitu dokter keluar, dia dikelilingi oleh orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan bertanya tentang situasinya. "Dokter, bagaimana keadaan adikku?" Yesike bertanya dengan cemas. Dia bergegas ke sini dalam waktu singkat setelah mendengar bahwa Meng Yan telah dibunuh. Dia sangat cemas, terutama ketika Moji sambil menangis menceritakan kepadanya bahwa ada sebilah pisau tajam yang ditusukkan ke dada kirinya. Korban mengalami luka serius, tetapi untungnya jantungnya terletak sedikit di sisi kanan. Pisau itu hampir mengenai jantungnya. Sekarang dia sudah terbebas dari bahaya. "Jangan khawatir," kata dokter itu sambil tersenyum. "Hanya ada beberapa orang yang hatinya terletak di sisi kanan, dan Nightmare adalah salah satunya." "Itu bagus." Elena, Moji dan yang lainnya berpelukan dengan penuh semangat. Yesike juga menghela napas lega. Nightmare adalah bawahannya dan juga saudaranya. Jika dia mengalami musibah, dia akan merasakan sakit yang amat sangat. Tak lama kemudian, Nightmare yang tak sadarkan diri didorong keluar ruang operasi dan dipindahkan ke bangsal VIP. Tampaknya dia dan rumah sakit benar-benar memiliki ikatan yang tak terpisahkan. Sekarang dia mungkin harus tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama. "Saudaraku, tunggulah di sini sebentar. Aku akan membawakanmu obat terbaru yang telah kubuat. Obat itu akan sangat efektif untuk membantu saudara Nightmare pulih." Ziyun tiba-tiba teringat sesuatu, menepuk pahanya, dan berkata kepada Yesike dengan penuh semangat. "Tidak bisa dicampur dengan arsenik lagi, kan? Nyawa Nightmare tidak dalam bahaya," jadi Yesike menghela napas lega dan berkata dengan bercanda. "Tentu saja tidak. Tunggu saja di sini." Ziyun tersenyum, lalu berlari keluar rumah sakit. Yesike meminta kepada tabib pisau tajam yang dapat membunuh Nightmare. Dia dengan hati-hati menemukan bahwa ada ikon pada pegangannya, yaitu 5 hantu mengelilingi tengkorak. Organisasi roh makam, ternyata itu mereka. Yesike mendesah dalam hati. Pada saat ini, telepon di sakunya bergetar. Dia mengeluarkannya tanpa sadar dan menjawab panggilan itu tanpa memeriksa ide penelepon. "Halo, siapa kamu?" Yesike berkata dengan acuh tak acuh. "Haha, Tuan Ye, ini aku." Suara seorang pria datang dari ujung telepon yang lain. "Hai, ini Tuan Tianjing. Ada apa? Ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya. Apakah Anda mengundang saya untuk minum teh?" "Berhenti, berhenti, berhenti, Tuan Ye, saya tidak akan datang menemui Anda tanpa alasan. Alasan saya menelepon Anda hari ini tentu saja karena sesuatu yang mendesak." Tianjing menyela Yesike dan berkata dengan tergesa-gesa. "Ada apa?" Yesike bertanya. Meskipun dia dan Tianjing merupakan sahabat baik dan dia mengagumi karakternya, berdasarkan identitasnya, Yesike 100% yakin bahwa Tianjing datang untuk meminta bantuan, dan dia adalah orang yang tangguh. Bersambung.